Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat berjumpa lagi dengan Bapak Ervin dalam pelajaran IPA. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin tentang bab 3. Kali ini kita akan memasuki subtema yang kedua, yaitu pemisahan campuran. Pemisahan campuran ini ada 5 macam. Yang pertama adalah filtrasi. Gambarnya seperti ini ada corong, kemudian ini ada kertas saring, dan ini adalah hasil dari saringan. Hasil saringan ini namanya filtrat. Kemudian hasil endapannya ini adalah residu. Pengertiannya adalah filtrasi adalah salah satu cara untuk memisahkan cairan secara fisik. Hasil cairannya adalah filtrasi, disebut dengan filtrat seperti yang saya jelaskan tadi. Ini adalah filtratnya. Pemisahan yang kedua namanya adalah penyulingan atau destilasi. Ini adalah gambarnya. Ini adalah sebuah air, biasanya adalah prosesnya air yang dipanaskan. Ini adalah ada apinya, dipanaskan. Kemudian di sini ada termometernya, kemudian diuapkan. Hasil uapannya ditampung. Nah, ini adalah namanya hasil dari destilasi atau destilat, air destilat. Pengertiannya destilasi adalah ini. Destilasi atau penyulingan adalah suatu metode pemisahan bahan kimia berdasarkan perbedaan kecepatan atau kemudahan menguap atau volatilitas bahan. Selanjutnya, yang ketiga, kristalisasi. Ini adalah gambarnya kristalisasi. Kristalisasi itu sama dengan pengendapan. Ya, gambarnya seperti ini. Pengertiannya adalah proses pembentukan bahan padat dari pengendapan larutan atau mel. Mel itu adalah campuran leleh, atau lebih jarang pengendapan langsung dari gas. Jadi pembentukan bahan padat yang awalnya cair kemudian diendapkan menjadi padat yang menjadi namanya kristalisasi. Selanjutnya, sublimasi. Gambarnya seperti ini. Ini ada es batu, kemudian kapur barus mengkristal, di bawahnya ada campuran kapur barus dan pasir. Ini namanya sublimasi. Gambarnya seperti ini. Pengertiannya adalah perubahan wujud dari padat ke gas tanpa mencair terlebih dahulu. Ini misalkan adalah es yang langsung menguap tanpa mencair terlebih dahulu, seperti gambar ini. Selanjutnya, kromatografi. Gambarnya seperti ini. Ada kertas, kemudian ada warna yang terlarut atau warna yang merambat. Ini adalah contohnya seperti kalian kemarin pada pertemuan bab 1 melakukan percobaan tisu yang dikasih garis kemudian dicelupkan air. Ini proses merambatnya. Ini namanya kromatografi. Pengertiannya adalah pemisahan campuran yang didasarkan pada perbedaan kecepatan merambat antara partikel-partikel
zat yang dicampur suatu medium. Jadi pengertiannya itu. Selanjutnya kita memasuki subtema yang ketiga, yaitu perubahan zat. Perubahan zat ini ada dua macam. Yang pertama adalah perubahan fisika. Ciri-cirinya adalah yang pertama, tidak terbentuk zat jenis baru. Yang kedua, zat yang berubah dapat kembali ke bentuk semula. Yang ketiga, hanya diikuti perubahan fisika saja. Perubahan yang kedua adalah perubahan kimia. Ciri-cirinya adalah yang pertama, terbentuk zat baru. Yang kedua, zat yang berubah tidak dapat kembali ke bentuk semula. Yang ketiga, diikuti oleh perubahan sifat kimia melalui reaksi kimia. Selanjutnya adalah contoh perubahan fisika. Lihatlah bagan ini. Ini ada bentuk padat, ini ada bentuk cair, dan ini ada gas. Ini ada tanda panah-panah. Maksudnya apa? Mungkin ada yang tahu? Kita bahas dulu dari yang bawah. Ini ada padat ke cair. Perubahan padat menjadi cair ini namanya mencair. Kemudian perubahan cair menjadi padat ini namanya membeku. Contohnya adalah es. Kalau cair ke padat namanya membeku, kalau padat ke cair namanya mencair. Selanjutnya adalah cair dan gas. Ini perubahan cair menjadi gas namanya adalah menguap. Kemudian gas menjadi cair, ini namanya mengembun. Contohnya adalah ketika kalian memasak air, itu terjadi uap air, namanya menguap. Kalau mengembun, ini adalah ketika pagi hari. Selanjutnya adalah perubahan gas dan padat. Perubahan padat menjadi gas namanya adalah menyublim. Kemudian perubahan gas menjadi padat namanya adalah deposisi. Selanjutnya adalah contoh perubahan kimia. Ini ada besi berkarat, kemudian telur asin, kemudian ada fermentasi atau pembuatan tape. Ada tape dalam proses fermentasi. Saya tambahi lagi, ini ada yang pertama, susu menjadi basi. Ini adalah juga contoh perubahan kimia, menjadi busuk. Kemudian yang kedua, nasi membusuk. Yang ketiga, sayur menjadi basi. Yang keempat, telur membusuk. Yang kelima, telur asin. Yang keenam, besi berkarat. Dan yang ketujuh, pembuatan tape. Selanjutnya, tugas untuk kalian semua. Yang pertama adalah rangkumlah materi ini di buku tulis dengan urut. Jadi mulai dari pemisahan campuran, kemudian perubahan zat. Yang kedua adalah rangkuman akan dilihat serta dinilai pada saat tatap muka nanti. Jadi ketika tatap muka, kalian harus sudah mempunyai rangkuman ini di buku tulis. Yang ketiga, gambarlah proses pemisahan zat secara destilasi dan filtrasi di buku tulis.
dan hasil pekerjaanmu dikirim di Google Classroom. Jadi menggambar saja, menggambar proses filtrasi gambarnya, kemudian destilasi juga gambarnya, kemudian difoto, buat gambar yang besar biar jelas, difoto, dikirim di Google Classroom. Yang keempat, pada pertemuan berikutnya semuanya wajib mengikuti ulangan harian. Jadi tidak boleh tidak mengikuti ulangan harian, harus mengikuti. Karena ini nanti masuk ke dalam nilai rapot kalian. Bila ada yang kurang jelas, silahkan bertanya melalui WA ke guru kalian masing-masing. Demikian materi hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.